Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Quratul Aini dengan NIM 932101419. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat Islam al-Isyraq. Kata isyraq mempunyai banyak arti, antara lain terbit dan bersinar, berseri-seri, terang karena disinari dan menerangi. Tegasnya, isyraqi berkaitan dengan kebenerangan atau cahaya yang umumnya digunakan sebagai lambang kekuatan, kebahagiaan, ketenangan, dan hal lain yang membahagiakan. Illumination dalam bahasa Inggris yang dijadikan padanan kata isyraq berarti cahaya atau penerangan. Dalam bahasa filsafat, illuminationisme berarti sumber kontemplasi atau perubahan bentuk dari kehidupan emosional kepada pencapaian tindakan dan harmoni. Yang berikutnya yaitu biografi Suhrawardi. Suhrawardi yang memiliki nama lengkap Syihab al-Din Yahya bin Habashbi bin Amirak Suhrawardi, lahir di Suhrawardi, sebuah desa dekat kota Zinjan di Iran Selatan pada tahun 549 Hijriah atau 1155 Masehi dan meninggal di Aleppo pada tahun 587 Hijriah atau 1197 Masehi. Ia dijuluki Al-Maktul atau yang terbunuh atau Al-Syahid sebab ia meninggal karena dibunuh atas suruhan Al-Malik Az-Zahir, yaitu Raja Aleppo dan Syria Utama. Keputusan pembunuhan atas dirinya diambil karena ajaran tasawufnya dipandang telah menyeleweng dari rel Islam. Julukan lain yang sering dinisbatkan kepadanya adalah Syekh al-Isyraq atau Guru Iluminasi. Pendidikannya dimulai di Marogoh, yaitu sebuah kota yang kemudian menjadi terkenal karena munculnya Nasir al-Din al-Tusi yang membangun observatorium Islam pertama di bawah bimbingan Majdud al-Din al-Jilli dalam bidang fikih dan teologi. Selanjutnya, Suhrawardi pergi ke Isfahan untuk lebih mendalami studinya pada Zahir al-Din Qori dan Fakhr al-Din al-Mardini, di mana orang yang disebut terakhir ini diduga sebagai guru Suhrawardi yang paling penting. Selain itu, ia juga belajar logika pada Zahir al-Farisi yang mengajarkan Al-Bashar al-Nashiriyah, kitab karya Umar ibnu Sahlan al-Sawi. Ahli logika terkenal sekaligus salah satu pemikir iluminasi awal dalam Islam. Setelah itu, Suhrawardi mengembara ke pelosok Persia untuk menemui guru-guru sufi dan hidup secara asketik. Suhrawardi memasuki putaran kehidupannya melalui jalan sufi dan cukup lama berkholwat untuk mempelajari dan memikirkannya. Perjalanannya semakin lebar sehingga mencapai Anatoli dan Syria. Dari Damaskus, Syria, ia pergi ke Aleppo untuk berguru pada Syafir Ikhtifar al-Din, dan di kota ini Suhrawardi menjadi terkenal sehingga para faqih yang iri mengecamnya. Akibatnya, ia dipanggil Pangeran Malik Az-Zahir, yaitu penguasa Aleppo, putra Sultan Salah al-Din al-Ayyubi, untuk dipertemukan dengan para fuqaha dan teolog. Namun dalam perdebatan ini, Suhrawardi mampu mengemukakan argumentasi-argumentasi yang kuat, yang itu justru membuatnya dekat dengan Pangeran Az-Zahir dan pendapat-pendapatnya disambut secara baik. Saat di Aleppo, dalam usianya yang masih belia, Suhrawardi telah menguasai pengetahuan filsafat dan tasawuf begitu mendalam, serta mampu menguraikannya secara baik. Bahkan, Tobaqot At-Tiba menyebut Suhrawardi sebagai tokoh zamannya dalam ilmu-ilmu hikmah. Ia begitu menguasai ilmu filsafat, memahami usul fikih, begitu cerdas dan begitu fasih ungkapnya.
Semua itu membuat lawan-lawannya atau pihak yang tidak menyukainya semakin iri dan dendam. Karena itu, setelah tidak berhasil mempengaruhi Pangeran Zahir, para fuqaha yang dengki berkirim surat langsung pada Sultan Salah ad-Din dan memperingatkan tentang bahaya kemungkinan tersesatnya akidah sang pangeran jika terus bersahabat dengan Suhrawardi. Salah al-Din sendiri yang terpengaruh isi surat segera memerintahkan putranya untuk menghukum mati Suhrawardi. Akhirnya, pemikir yang sangat berlian ini harus mati di tiang gantungan pada tahun 1191 Masehi dalam usia yang relatif muda, yaitu 38 tahun, karena kedengkian sebagai ulama fikih. Saya Risma Faridatul Habibah dengan NIM 9321-015-19 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pemikiran Suhrawardi. Persoalan tentang sumber-sumber pengetahuan yang membentuk pemikiran-pemikiran Isyraqi Suhrawardi menurut Nasir terdiri atas 5 aliran. Yang pertama, pemikiran-pemikiran Sufisme yang menjelaskan adanya hubungan antara cahaya dengan iman, mempunyai pengaruh langsung pada pikiran iluminasi Suhrawardi. Kedua, pemikiran peripatetik Islam, khususnya filsafat Ibnu Sina. Meski Suhrawardi mengkritik sebagian filsafat Ibnu Sina, tetapi ia memandang sebagai azas penting dalam memahami keyakinan-keyakinan Isyraqi. Yang ketiga, pemikiran filsafat sebelum Islam, yaitu aliran Pitagoras. Keempat, pemikiran-pemikiran hikmah Iran kuno. 5. Bersandar pada kepercayaan Zoroaster. Dengan demikian, pemikiran Isyraqi Suhrawardi bersandar pada sumber-sumber yang beragam dan berbeda-beda, tidak hanya Islam, tetapi juga non-Islam. Meski secara garis besar bisa dikelompokkan dalam 2 bagian, pemikiran filsafat dan sufisme. Yang selanjutnya yaitu karya-karya Suhrawardi. Suhrawardi adalah penulis yang sangat produktif. Dalam perjalanan hidupnya, ia telah menulis sekitar 50 judul buku dalam bahasa Arab dan Persia. Namun, tidak semua karyanya dapat diselamatkan dan tidak semua yang terselamatkan telah diterbitkan. Teks-teks dalam filsafat iluminasi adalah 4 karya filsafat penting Suhrawardi. Ada Al-Tahwihat, Al-Muqawamat, Al-Masyari, wa Al-Mutaharahat, dan Hikmah Al-Isyraq. Berdasarkan bukti-bukti tekstual bahwa karya-karya tersebut merupakan sebuah kumpulan tulisan integral yang melukiskan dominasi. Karya Hikmah Isyraqi mempunyai 3 subjek yang mendasari bangunan filsafat iluminasinya. Yang pertama, mengenai alasan Suhrawardi menyusun Hikmah Al-Isyraqi. Yang kedua, metodologi Hikmah Isyraqi. Yang terakhir, memuat hal-hal yang mendasari bangunan filsafat iluminasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.